ada sayang, ada stok moke masih ada. Semuanya baik, terima kasih. Selamat datang di video saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan buku dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Itu buku tugas mingguan yang ke-6 yang berjudul Populisme dan Politisasi dari COVID-19 di Krisis di Eropa. Baik, pada kesempatan kali ini juga sebelum kita melanjutkan ke videonya, saya akan memperkenalkan nama lengkap saya, Alimus Belandan Garut. Nomor induk mahasiswa 180303030081, kelas Sosiologi B semester 7, mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Oke, baik, yang pertama di sini kita akan membahas COVID-19 dan populisme krisis generis. Populisme adalah konsep yang pada dasarnya diperebutkan dan ada perbedaan panjang tentang definisinya, dan apakah itu dapat dianggap sebagai ideologi. Populasi di demokrasi barat hadir dari mereka sebagai demokrasi asli yang berkomitmen untuk menjelaskan kepada rakyat apa yang salah, siapa yang harus disalahkan, dan apa yang harus dilakukan untuk membalikan situasinya. Demokrasi harus menjadi ekspresi front general atau kehendak rakyat. Sebaliknya itu telah direbut oleh elit-elit yang harus disalahkan untuk semua masalah utama yang mempengaruhi rakyat. Penilaian positif rakyat dengan demikian digabungkan dengan fitnah musuh-musuh mereka, yaitu elit yang dituduh arogan, korup, dan banyak lagi, umumnya yang bertindak melawan rakyat dan keluar dari kelompok-kelompok yang ditentukan. Baik, di selanjutnya, peran krisis dan populisme kontemporer. Dalam paragraf ini kita perlu menguraikan literatur tentang krisis dan itu pada populisme untuk lebih memahami peran krisis dalam kebangkitan populisme dan populis dan dalam kebangkitan krisis. Peran dari krisis dalam sastra populasi berkontemporer itu diperdebatkan. Sementara itu cukup untuk umum menemukan referensi krisis dan literatur populis. Studi dikhususkan untuk menghubungkan ini jarang terjadi dan tatap dalam banyak hal di bawah teoris. Istilah ini biasanya digunakan secara tidak jelas tanpa definisi asalkan. Namun demikian, kecuali beberapa penulis yang telah menganggap apapun hubungan antara krisis dan populisme. Di antara Hans-Peter Kris menghubungkan kebangkitan populis saat ini di Eropa untuk tren jangka panjang dalam representasi politik sebagai partai demo melemah. Politisasi krisis pandemi. Itu di bagian yang selanjutnya. Politisasi telah lama menjadi konsep kunci dalam studi politik. Dalam tradisi Eropa, teori sosial dan politik, istilah berkontasi proses di mana fenomena atau masalah tertentu memasuki lingkungan dari politik dan dengan demikian berubah menjadi target pemikiran, pusat untuk konflik, ruang terbuka dan alternatif dan kontroversi. Dalam tradisi Amerika tentang ilmu politik, perilaku, dan empiris, istilah yang sama cenderung memandang dinamika yang lebih sempit, di mana visi kemampuan fenomena atau isu tertentu tiba-tiba meningkat, menarik perhatian publik, kepentingan, dan memicu mobilisasi dan suara verbal. Dalam terang literatur ini, kami mengusulkan untuk menghubungkan proses politisasi dengan tiga tindakan yang
diidentifikasi oleh Feldstein itu 1980 untuk menentukan kerangka kerja untuk analisis politisasi masalah. Kami berpendapat bahwa suatu masalah untuk dipolitisasikan harus mengikuti 3 tahap, di mana proses tindakan, objek pertikalian yang berbeda dengan output mengikuti satu sama lain. Di bagian kedua, di mana apakah ideologi kembali dalam wacana populis, itu di Spanyol. Yang pertama itu di konteks politik. Tahun 2014 melihat munculnya 2 kekuatan populis utama di Spanyol, Podemos dan Vox. Penampilan keduanya sekaligus bisa sebagian besar disebabkan oleh krisis ekonomi yang dalam dan berkepanjangan yang telah berdampak pada sebagian besar masyarakat Spanyol, dan kesadaran bahwa mekanisme tradisional representasi politik tidak mampu mengubah meredam tuntutan dan kemarahan warga. Krisis ekonomi yang panjang ini adalah sangat intens di negara-negara Eropa Selatan, dan caranya ditangani oleh kekuatan politik tertentu yang memicau perubahan sikap dari citra klasik budaya politik Spanyol, terutama karena dengan represi ini kurangnya kemajuan politik, atau lebih tepatnya politik kompetensi. Sejarah pemilihan singkat kedua partai berlangsung dari Eropa itu 2014, pemilihan untuk terakhir kali mereka berkompetisi, dan pemilihan umum Spanyol November 2019. Melihat timeline yang merencanakan pemilihan umum, mereka telah mengambil bagian dalam pertunjukan. Mereka mengambil jalan yang berbeda. Krisis pandemi bertepatan apalagi dengan salah satu krisis yang paling periode dalam beberapa tahun terakhir adalah dalam politik dan masyarakat. Sebagian besar karena penilaian para pemimpin proses kemerdekaan Catalonia yang telah menempatkan faktor banyak perbedaan publik pada kesatuan teritorial negara bagian fragmentasi politik partai sistem yang jauh lebih besar dari biasanya dalam tradisi pemilihan Spanyol. Wacana populasi di saat COVID-19 itu tepat sebelum keadaan waspada diumumkan, politik Spanyol sedang berjalan melalui periode ketegangan politik yang tinggi, ditandai dengan partisan yang konstan konflik. Pandemi COVID-19 hanya memperburuk ini. Warga Spanyol menyadari hal ini, dan lebih dari 80% dari mereka menggambarkan situasi sebagai meradang. Menurut data dari Barometer dari Center for Sociological Research CIS, dan seperempat hal Santiago Abascal dan partai Vox-nya sebagai sumber utama ketegangan ini. Reaksi mereka serupa ketika menilai peran oposisi dalam respon terhadap pandemi. Baik, yang selanjutnya, politisasi isu COVID-19. Bagian ini menelusuri perkembangan wacana populis dari Spanyol, menyoroti proses di mana Vox dan Podemos membangun posisi manajemen pandemi. Prosesnya dimulai dengan meledakan krisis kesehatan dan deklarasi kepada waspada berikutnya di kawasan konstitusi, berlanjut dengan periode penguncian yang ketat, dan diakhiri dengan fase eskalasi dan apa yang disebut pemerintah sebagai kenormalan baru. Di bagian berikutnya itu bagian yang ketiga, ya bagian terakhir, difusi COVID-19 dan tindakan politik. Selama fase pertama COVID-19, pandemi dibingkai sebagai penyakit asing. Setelah peringatan dari Organisasi Kesehatan Dunia dan Pusat Pencegahan Pandemi, yaitu
di Pengadilan Penyakit Eropa, Prancis tidak mengambil langkah khusus meskipun negara itu memiliki beberapa langkah awal. 5 hari setelah kematian resmi pertama di Cina, seorang turis Cina di Paris diagnosi pada 16 Januari dan meninggal 1 bulan kemudian. Baik, di yang terakhir sini di kesimpulannya di mana krisis Covid bukannya tanpa efek politik di Prancis. Partai-partai yang digambarkan sebagai populis sama-sama sangat terlibat dalam hal ini masalah. Memfokuskan kritik mereka kepada pemerintah dan Macron sendiri. Di dalam khususnya Le Pen banyak menggunakan strategi menyalahkan politik aktor Ixal. Sementara Mélenchon lebih memilih strategi penanaman ini sebagai masalah politik yang lebih luas. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga share sebanyak-banyaknya ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah.